Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Rizky Hapsari, NPM 1901301035. Di sini saya akan menjelaskan bab awal mengenai definisi akuntansi sektor publik. Definisi akuntansi sektor publik adalah mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek yang bekerjasama oleh sektor publik dan swasta. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Akuntansi sektor publik di era pra-reformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah dalam era reformasi adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota-madya dan kabupaten. Di samping itu, juga terdapat 6 peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua yaitu Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai karakter pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi. Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Saya, Linda Sulistiawati, NPM 010, akan menjelaskan mengenai 7 karakteristik pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi. Adapun karakteristik tersebut yaitu 1. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau pemerintah kabupaten. Yang kedua, terdapat pemisahan antara lembaga eksekutif. Yang ketiga, perhitungan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepala daerah. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepala daerah. Yang kelima, pinjaman daerah dikeluarkan dari unsur pendapatan daerah. Yang keenam yaitu dalam penyusunan APBD, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta secara aktif. Yang ketujuh, kinerja pemerintah daerah diukur melalui 1. Perbandingan antara gagasan dengan realisasi. Yang kedua, perbandingan antara standar biaya dengan realisasi. Yang ketiga, target dan prosentase visi proyek yang tercantum dalam penjabaran perhitungan APBD. Yang keempat, capaian masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Yang kelima yaitu capaian standar pelayanan publik. Selanjutnya, akuntansi sektor publik di era reformasi. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan good governance diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan KKN. Pemisahan kekuasaan antar eksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam melaksanakan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dua undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Kemudian, reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi akuntansi sektor publik dalam hal ini dimaksudkan adalah reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia yang disebabkan oleh pengaruh eksternal dan internal. Faktor eksternal diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang demikian kuat. Reformasi akuntansi sektor publik dalam dunia internasional terjadi di banyak negara. Pada umumnya, reformasi akuntansi sektor publik di negara-negara dunia bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi modern. Pada awal pembukaan akuntansi pemerintahan secara
tradisional menganut basis akuntansi modern berubah menjadi cash basis menjadi accrual basis. Saya Muhammad Fatur Rozikin, NPM 040, akan menjelaskan konsep dasar pengelolaan keuangan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 saat ini adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dasar pengelolaan keuangan negara. Di sini, dasar pengelolaan keuangan negara terdapat 3, yaitu yang pertama, dasar filosofis, yang kedua, dasar hukum konstitusional, yang ketiga, dasar hukum operasional. Yang pertama, kita akan membahas dasar filosofis. Terdapat dalam pembukaan UUD NKRI 1945, alinea keempat. Kemudian dasar hukum konstitusional, pada pasal-pasal dari konstitusi yang menjadi pegangan untuk membuat aturan lebih lanjut di bidang keuangan negara, yaitu pasal 23 sampai dengan 23C UUD NKRI 1945. Selanjutnya yaitu dasar hukum operasional, yaitu aturan-aturan pelaksanaan, semisal Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Perda. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. 5, penerimaan daerah. 6, pengeluaran daerah. 7, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang ke-8, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang ke-9, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang memberikan pemerintahan. Nama saya Cindy Darmora, NPM 032. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden. Presiden selaku kepala negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut meliputi 2 kewenangan, yaitu kewenangan umum yang meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Dan yang kedua, kewenangan yang bersifat khusus atau pribadi yang meliputi keputusan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Kekuasaan pengelolaan keuangan oleh Presiden. Yang pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Yang ketiga, diserahkan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota selaku kepala daerah yang mengelola keuangan daerah. Dan yang keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Regulasi akuntansi sektor publik di era prareformasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan negara.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda yang meliputi 1. Perbandingan anggaran dan realisasi, kedua, perbandingan standar dan realisasi, dan yang ketiga, target persentase fisik proyek. Yang ketiga, Kemendagri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Dan yang terakhir, Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Bentuk dan perhitungan APBD meliputi yang pertama, perhitungan APBD, yang kedua, nota perhitungan, dan yang ketiga, perhitungan kas dan pencocokan sisa kas dan sisa perhitungan. Regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik, maka bentuk reformasi meliputi yang pertama, penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua, penataan kelembagaan, dan yang ketiga, penataan sistem pengelola keuangan negara atau daerah. Implikasinya terhadap akuntansi pemerintahan dan profesi akuntan sektor publik. Anggaran dan akuntansi pemerintahan pun mengalami banyak perubahan sejak lahirnya akuntansi di sektor pemerintahan. Perubahan tersebut adalah yang pertama, perubahan dari single entry system menjadi double entry system. Yang kedua, perubahan periode tahun anggaran atau fiskal menjadi sama dengan tahun kalender. Yang ketiga, perubahan dari bentuk T-account menjadi E-account. Yang keempat, perubahan dari balance dan dynamic budget menjadi deficit budget. Yang kelima, pembatasan siklus anggaran menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Yang keenam, anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja. Yang ketujuh, dual budget menjadi unfinished budget dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang dibutuhkan, para akuntan juga harus memahami akan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik. Paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi praktik pemerintah untuk kegunaan good governance. Ada 3 peraturan dalam penerapannya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu untuk mengatur hak dan kewajiban negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan negara dan APBD serta penyusunan anggaran lembaga negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan, yaitu mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, dan investasi pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan, yaitu mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. Kemudian ada 4 prinsip pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan pada undang-undang. Yang pertama, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. Yang kedua, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintahan. Yang ketiga, adanya pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional dan mandiri. Dan yang terakhir, pemberdayaan manajer profesional. Dan yang terakhir ada peraturan lain. Paradigma baru reformasi dalam manajemen keuangan negara diawali dengan berlakukannya paket undang-undang. Dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, bidang akuntansi menjadi wajib untuk diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintahan. Paket undang-undang tersebut juga sebagai arahan penyusunan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Kemudian muncul Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru, yaitu Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.